Pagi itu awan tampak berat menggantung di langit, seolah ikut merasakan beban yang akan aku alami. Biasanya, aku menikmati pagi di rumah ini dengan secangkir kopi, mendengar kicau burung dari halaman yang kujaga sendiri sejak lama. Rumah ini bukan sekadar tempat berlindung, melainkan saksi bisu perjalanan hidupku dan keluargaku. Namun, pagi itu segalanya berubah begitu drastis, seperti hantu gelap yang datang tanpa diundang. Anakku datang ke rumah tepat ketika matahari mulai menaikkan sinarnya perlahan. Bukan dengan senyum hangat atau sapaan biasa, melainkan dengan wajah yang dipenuhi amarah dan kekecewaan. Tatapannya tajam, dingin, seakan ingin menusuk jantungku. Aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan, menembus hingga ke tulang belakangku. Dengan suara yang berat dan ubun-ubun berdenyut kencang, ia berkata, "Rumah ini sekarang milik mertuaku." Lafal kalimat itu terdengar begitu asing dan menyakitkan. Begitu sederhana, namun sangat menusuk. Seperti pisau yang melesat tanpa aba-aba. Aku terdiam, tidak bisa langsung membalas. Kata-kata itu bergaung dalam benakku berulang-ulang, seolah-olah realitas yang selama ini kukira kukuh dan aman tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Bagian hati yang paling lembut tersayat, dan rasa percaya yang sudah kubangun selama bertahun-tahun seakan direnggut dengan kasar. Aku coba memahami apa maksud sebenarnya dari ucapan itu. Apa yang terjadi sehingga anakku sampai berkata seperti ini? Rumah yang sejak dulu kumiliki, yang kupelihara dengan susah payah demi masa depan anak dan cucuku, kini diklaim dialihkan begitu saja ke keluarga menantuku. Apakah ini keputusan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari? Ataukah ini hanya ledakan kemarahan sesaat yang belum sempat aku pahami? Anak dan menantuku sudah mulai mengemasi barang-barang mereka dalam kepanikan yang terlihat jelas. Mereka bergerak seperti badai kecil, mengambil perlengkapan, pakaian, dan benda-benda berharga dengan gerakan cepat dan gugup. Aku melihat lengan kecil cucuku yang masih bebas bermain mulai disibukkan dalam suasana tegang itu. Rupanya, mereka tidak hanya datang untuk berdialog tapi memang ingin pergi dari rumah ini, sekarang juga. Tanganku gemetar saat menatap tumpukan kotak dan koper yang telah disiapkan di ruang tengah. Barang-barang yang dulu memenuhi lemari dan sudut ruangan, foto-foto kenangan, hadiah dari masa lalu, serta benda-benda kecil penuh makna, kini mulai terkuras satu persatu dibawa pergi. Suara mereka yang berdebat pelan di sudut rumah, memecah keheningan pagi yang seharusnya penuh kedamaian. Aku duduk di kursi lama yang biasa kugunakan membaca koran setiap pagi, merasa kehilangan arah. Napasku berat, dada sesak. Mengapa bisa seperti ini? Sejak kapan rumah yang selalu kudiami menjadi asing bagi anak sendiri? Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawabannya. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi ayah yang adil dan bijaksana, memastikan anak dan menantuku hidup layak di dalam rumah warisan keluarga kami. Aku tahu mereka punya masalah dan kesulitan, tapi aku tak pernah membayangkan mereka akan mengkhianati aku seperti ini. Pengkhianatan itu bukan hanya soal hak kepemilikan fisik atas rumah, namun tentang kepercayaan yang terjalin selama bertahun-tahun. Aku coba membayangkan kalau ada alasan lain di balik keputusan ini. Apakah anakku merasa tertekan atau lelah dengan kondisi rumah? Atau mungkin mertua mereka memberikan tekanan hingga membuat mereka tak berdaya? Semua itu memenuhi pikiranku, namun rasa sakit di dada seakan tak bisa hilang hanya dengan mencoba memahami alasan. Sementara mereka sibuk berkemas, aku diam-diam masuk ke kamar tidur, menyentuh perlahan kaca jendela yang selama ini menjadi saksi berbagai momen bahagia dan sulit. Aku merasakan kosong yang dalam, di mana dulu tertanam harapan bahwa keluarga kami akan tetap utuh. Aku melihat keluar, menyaksikan pintu rumah terbuka untuk terakhir kali sebelum mereka benar-benar meninggalkan semuanya. Tidak ada tanda-tanda mereka akan kembali. Semua benda yang dulu mengisi rumah kini berkurang drastis, dan yang tersisa hanyalah dinding-dinding kosong dan sunyi yang menyiksa. Pikiranku terbang pada masa lalu, saat aku pertama kali membeli rumah ini dengan hasil kerja keras. Saat itu, aku berharap bahwa rumah ini akan menjadi tempat perlindungan di hari tua, tempat di mana cucu-cucu bisa tumbuh dengan penuh rasa aman. Namun kini, sepertinya harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Aku melihat anakku sekali lagi, yang kini belum sepenuhnya paham apa yang sudah terjadi dalam pikirannya sendiri. Ada kemarahan yang menguasainya, tapi aku tidak tahu apakah itu kemarahan terhadap aku atau dirinya sendiri. Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku mencintainya, tapi kata-kata itu tercekik di tenggorokan. Pikiran itu terus mengganggu saat aku duduk sendiri melihat hari menjelang siang. Suara langkah kaki yang biasanya sibuk di pekarangan kini hening, digantikan suara angin dan dedaunan yang berjatuhan di halaman. Aku merasa seperti kehilangan bukan hanya rumah, tapi juga anakku. Pagi itu bukan hanya pagi biasa.
Pagi itu juga menjadi pintu pertama ke masa depan yang penuh ketidakpastian bagi aku dan rumah tua ini. Aku tidak tahu sampai kapan mereka akan benar-benar pergi. Aku tak tahu apakah ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tapi satu yang pasti, kata-kata anakku yang berat itu akan terus bergema dalam pikiranku. Rumah ini sekarang milik mertuaku. Dan aku, sebagai ayah yang kehilangan rumah dan kepercayaan, harus menemukan cara untuk bertahan dan menghadapi kenyataan yang pahit ini. Hari itu, setelah kalimat anakku yang sangat menusuk hati itu bergema dalam pikiranku, aku masih duduk terpaku di ruang tengah. Aku bisa merasakan atmosfer rumah yang sepi luar biasa, seolah-olah mengambil napas dalam-dalam sebelum badai besar datang. Tapi ternyata badai itu bukan hanya sebatas suasana hati, melainkan kenyataan yang benar-benar terjadi di hadapan mataku. Pagi beranjak semakin siang, dan rumah yang selama ini penuh dengan tawa dan suara langkah kini berubah menjadi gudang barang-barang yang hendak dibawa pergi. Aku melihat menantuku dengan ekspresi tak kalah tegang, sibuk mengangkut kotak-kotak yang penuh dengan barang-barangnya ke mobil. Barang-barang itu bukan sembarang barang. Ada potongan-potongan sejarah hidup keluargaku yang tersimpan di sana. Sebuah piring antik yang kusimpan sejak lama, hadiah dari ibuku untuk rumah ini, mulai masuk ke dalam kotak. Sebuah bingkai foto keluarga yang kupasang di ruang tamu pun ikut dibawa. Ada bau kenangan yang keluar saat mereka membuka setiap lemari dan laci. Semua yang kuanggap berharga mulai menghilang. Aku berdiri di pojok ruangan, mencoba menenangkan diri, tapi pandanganku terus saja tertuju pada apa yang hilang dari rumah ini. Aku perhatikan baju-baju berwarna cerah yang tergantung di lemari, mainan bayi yang masih tersisa, hingga peralatan dapur yang sudah lama kugunakan. Mereka semua dibungkus dengan tangan yang terburu-buru, tak ada waktu untuk merapikan atau mengingat kenangan. Aku mencoba bertanya beberapa kali, tapi suara jawabannya selalu singkat dan cenderung menghindar. Obrolan kami lebih banyak diwarnai ketegangan daripada kehangatan yang biasanya ada. Anak dan menantuku tampak seperti orang-orang yang terbebani oleh masalah berat, bukan seperti keluarga yang semestinya bersatu menghadapi kesulitan. Ketegangan itu seperti gunung es yang mengapung di antara kami, terkadang sedikit bergerak, tapi selalu mengancam untuk meledak. Lambat laun aku mulai sadar, aku bukan lagi tuan rumah di rumah ini. Pelan tapi pasti, kepemilikan dan kenangan-kenangan lamaku terseret pergi bersama barang-barang yang diberangkatkan ke tempat yang tidak kuketahui. Aku mencatat setiap benda yang diambil, berharap suatu hari nanti aku bisa mengerti alasan di balik semua ini. Piring antik, lemari kayu tua, dan beberapa lukisan yang dulu kupajang dengan penuh bangga kini tidak lagi terlihat. Rumah ini mulai berubah menjadi ruang kosong dan dingin hanya dalam beberapa jam saja. Sungguh aku tidak menyangka pagi yang cerah ini akan berakhir dengan rasa kehilangan yang begitu besar. Aku mencoba memasuki salah satu lemari tua, berharap menemukan sesuatu yang tertinggal, tapi hampir semua sudah kosong. Ada satu kotak kecil yang kutemukan berisi surat-surat lama, kartu ucapan, dan beberapa dokumen yang seharusnya tidak hilang begitu saja. Namun kotak itu pun perlahan-lahan turut dibawa keluar dengan berat hati. Suasana rumah semakin suram ketika segala sesuatu yang familiar mulai hilang. Suara langkah kaki di halaman yang biasanya ramai kini berganti dengan suara deru mobil yang membawa barang ke arah yang kutahu akan menjauh dariku. Ada gelombang kesendirian yang menyerang kuat, seperti ombak ganas yang menghantam perahu kecil di samudera luas. Aku duduk di kursi tua dekat jendela, mengamati setiap gerakan yang ada. Salah satu tetangga yang selama ini saling menyapa pun datang menghampiri, menanyakan apa yang terjadi. Aku hanya menggeleng pelan, mencoba menelan rasa sakit yang begitu besar. Aku menyadari, tidak banyak yang bisa kulakukan kecuali menyaksikan saja rumah ini perlahan berubah menjadi tempat asing. Malam yang dulu menyimpan gelak tawa anak dan cucuku, kini terasa sunyi dan keras. Keheningan rumah menyiksa, seolah memberitahukan bahwa kesenjangan yang tercipta hari ini mungkin sulit disembuhkan. Aku mulai mengenang kembali momen-momen saat rumah ini masih penuh kehidupan. Betapa hangat suasana saat kami berkumpul saat hari raya, ketika tawa cucu memenuhi setiap pojok rumah, dan bahagia sederhana yang tak tergantikan. Tapi pagi ini, semuanya berubah menjadi satu pertanyaan besar. Mengapa anakku tega melepaskan semua itu? Aku tahu ada masalah yang mereka hadapi, tapi aku tak pernah sangka masalah itu akan membawa mereka menjauh hingga sejauh ini. Aku merasa seperti melihat rumah yang telah kulewati bertahun-tahun hancur seketika. Sebuah babak hidup yang kututup tanpa kesempatan untuk bicara. Anakku dan menantuku bergerak cepat, mengemasi pakaian, buku, dan barang-barang lain layaknya pelarian. Mereka tak sempat melakukan diskusi mendalam atau meminta pendapat dariku. Aku hanya bisa berdiri dan menyaksikan proses itu berjalan tanpa mampu menahan. Pada satu titik, aku mencoba menghentikan anakku, berharap untuk berbicara dan mencari jalan keluar,
Tapi ia hanya berhenti sejenak dan kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan yang cukup masuk akal. Hanya sunyi dan kepergian yang semakin terasa nyata. Ketika mobil pengangkut barang melaju pergi, aku berdiri di pintu dengan dada yang terasa sangat berat. Rumah ini tidak lagi tempat yang kukenal. Setiap sudutnya berbicara tentang kehilangan, tentang impian yang terputus, dan tentang perpisahan yang tak terhindarkan. Aku tahu, malam ini rumah ini akan benar-benar kosong bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Aku duduk di kursi ruang tamu, mengelus kepala dan berusaha menenangkan diri. Apa yang kulakukan hingga anakku bersikap seperti ini? Apakah aku kurang perhatian atau salah langkah selama ini? Berjam-jam aku termenung di sana, berpikir bagaimana ke depan harus melangkah. Rumah yang selama ini kuanggap aman dan penuh harapan kini berubah menjadi simbol luka dan pengkhianatan. Aku tahu ini bukan sekadar soal fisik, tapi juga soal rasa sakit yang dalam, yang perlu waktu untuk sembuh. Ketegangan itu masih terasa, menghantui setiap sudut ruangan. Aku memejamkan mata dan berusaha menggenggam kembali seberkas harapan, bahwa suatu hari kita bisa kembali menjadi keluarga seperti dulu. Tapi kenyataan kali ini mengajarkan aku bahwa kehilangan itu bukan hal mudah, terutama jika datang dari orang yang paling kita cintai. Malam-malamku kemudian diisi oleh kesunyian yang panjang. Aku mendengar suara angin yang menyapu halaman, mengingatkanku pada detik-detik kehadiran anak dan menantuku yang kini tertinggal jauh di belakang. Rumah kini terasa bukan milikku lagi, meski tubuhku masih berada di sana. Aku bertanya-tanya, apakah masih ada kesempatan memperbaiki semuanya? Atau rumah ini akan terus menjadi saksi bisu kepedihan dan pengkhianatan yang tak termaafkan? Setelah pagi dan siang yang melelahkan melihat rumah yang perlahan-lahan kosong dan asing oleh kepergian anak dan menantuku, aku menyadari bahwa aku tidak cukup pasif menghadapi keadaan yang menghancurkan ini. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Semangat yang nyaris padam itu mulai terbakar kembali saat aku tekad untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Apa alasan dibalik keputusan mereka? Dan kalau masih mungkin, apakah rumah ini bisa diselamatkan? Aku mulai dengan bertanya ke sekitar, memanfaatkan sedikit hubungan yang kukenal dalam lingkungan tetangga dan kerabat. Sepanjang hari, aku menyusuri jalanan yang aku kenal sejak lama, mendatangi rumah tetangga, sekaligus menyelipkan beberapa pertanyaan tentang keberadaan anak dan menantuku. Jawaban yang kuperoleh campur aduk, ada yang agak tahu kabar mereka, ada yang hanya berbisik dan menyatakan hal-hal yang tidak aku pahami. Salah seorang tetangga, Pak Hasan, yang dulu sering mengobrol santai di warung kopi, akhirnya memberiku petunjuk. Ia bilang pernah melihat anakku bersama menantuku memuat barang ke sebuah mobil belakang gelap yang diparkir tak jauh dari rumahku. Mobil itu bukan milik kami, tampak seperti mobil pinjaman atau sewaan. Mereka meninggalkan rumah dengan terburu-buru, sangat mungkin akibat tekanan yang tak kuarti hingga membuat keputusan sesaat. Dalam ingatanku, aku mencoba mengenang momen ketika anak dan menantuku terlihat gelisah akhir-akhir ini. Pernah aku sampaikan kekhawatiran soal keuangan atau masalah lainnya, tapi aku tidak benar-benar paham kedalaman situasi. Mereka selalu tersenyum, berusaha menyembunyikan beban yang semakin menumpuk. Mungkin aku terlalu percaya, terlalu berharap mereka bisa jujur agar kami bisa saling membantu. Pikiran itu membakar hatiku dengan penyesalan, tapi aku tahu harus tetap kuat untuk mencari mereka. Jika bukan aku yang mengejar dan berusaha, siapa lagi? Rumah ini adalah warisanku, tapi juga tempat penuh cerita. Aku harus mengetahui kebenaran di balik semua ini. Setelah mendapat petunjuk dari Pak Hasan, aku mulai mendatangi tempat-tempat yang mungkin menjadi tujuan mereka. Aku pergi ke beberapa rumah saudara ipar yang dekat dengan menantuku. Di sana, aku memperoleh jawaban samar, bahwa anak dan menantuku terlihat terburu-buru menuju sebuah rumah kontrakan kecil yang saya belum pernah tahu sebelumnya. Kata mereka, tempat itu digunakan sementara untuk menampung barang-barang besar sebelum rumah baru yang baru selesai mereka beli. Namun, informasi ini tidak mudah dipercaya. Aku melihat ini seperti kisah yang dipelintir untuk menenangkan hati yang resah. Meskipun demikian, aku mengikuti jejak itu dan mencoba mengunjungi rumah kontrakan yang dimaksud. Ketika aku sampai ke sana, rumah itu benar-benar kecil dan tampak sempit, jauh dari harapan rumah layak yang dulu mereka impikan. Aku berdiri di depan pagar yang berkarat, mencoba menelaah apa arti semua ini. Rumahku sendiri besarnya sederhana, tapi penuh dengan cinta dan kenangan. Sekarang aku sadar, mereka memilih sesuatu yang berbeda, meninggalkan tempat yang kupakai sebagai benteng terakhir. Apa perlunya memulai dari yang kecil dan jauh dari harapan? Aku mengetuk pintu kontrakan itu perlahan. Dari dalam, seorang pria parubaya membuka pintu dengan ekspresi heran.
Aku memperkenalkan diri dan bertanya apa anak dan menantu saya benar-benar tinggal di sini. Pria itu mengangguk dan membenarkan. Ia mengatakan bahwa mereka memang baru tinggal beberapa hari, dan sedang mengurus beberapa dokumen berkaitan dengan rumah baru itu. Saat aku mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang keberadaan mereka sekarang, pria itu justru menjauh dan mengatakan bahwa anak dan menantuku sedang tidak ada di rumah. Mereka keluar mengurus sesuatu yang penting. Aku merasa kecewa, tapi juga mulai paham bahwa ada sisi lain yang selama ini tersembunyi dan tidak diceritakan kepada orang tua sepertiku. Aku melangkah pergi dengan pikiran bergelut antara keinginan untuk bertemu dan bercakap langsung dengan mereka dan rasa kecewa karena banyak hal yang disembunyikan dariku. Rasa ini lebih menusuk ketimbang kehilangan barang-barang di rumah. Aku mencoba mengontak anakku lewat telepon, meskipun beberapa kali nada panggilan tidak terangkat. Ketika akhirnya dia menjawab, suaranya dingin dan singkat. Ia berkata kalau ia dan menantuku sedang sibuk dan tidak bisa diajak bicara panjang lebar sekarang. Aku hanya bisa mendengar keheningan di ujung sana, dengan perasaan sedih yang semakin dalam. Ada jarak yang kini begitu nyata. Sejak saat itu, aku terus berusaha melihat dunia mereka dari balik kabut ketidakpastian. Aku tahu ini bukan sekadar persoalan rumah, tapi masalah lain yang jauh lebih rumit dan personal. Mungkin beban yang mereka tanggung terlalu besar untuk kubawa. Mungkin rasa percaya mulai retak dan tidak mampu diperbaiki. Malam menjelang, aku tetap merenungi jejak yang telah kutelusuri sepanjang hari. Kami seperti berjalan di lorong gelap, dengan setiap langkah penuh ketidakpastian. Rumahku di rumah itu kini kosong, dan keluarga yang kukenal sudah berjarak jauh. Namun satu hal yang kutahu pasti, aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus terus mencari, harus berjuang untuk mengungkap kebenaran. Karena rumah ini bukan hanya sebidang tanah dan bangunan. Ini adalah bagian dari diriku, dan aku yakin anakku pun masih menyimpan sebagian dari hati mereka untuk keluarga yang pernah mereka tinggalkan. Aku yakin, suatu saat cerita ini akan menemukan titik terang. Dan saat itu tiba, aku berharap kami bisa saling mengerti dan memperbaiki keretakan yang telah terjadi. Setelah berhari-hari mencari jejak dan berbagai usaha yang membawa tak banyak hasil, aku akhirnya mendapat kesempatan yang tak terduga untuk bertemu langsung dengan menantuku. Sesi pertemuan ini bukan direncanakan dengan baik, melainkan terjadi secara kebetulan di sebuah kafe kecil yang biasa didatangi orang-orang sekitar lingkungan rumah kami dulu. Aku tak pernah pikir hari itu aku harus menyigap diri untuk menghadapi konfrontasi yang sudah lama aku takutkan. Begitu melihatnya duduk di meja dengan wajah yang tampak lesu dan seolah menahan beban berat, dadaku tercekat. Ada banyak perasaan bercampur, aku marah, kecewa, tapi juga ingin memahami alasan di balik semuanya. Kutarik napas dalam-dalam dan duduk di depannya, mencoba menata kalimat untuk memulai pembicaraan ini dengan nada lembut yang selama ini kuimpikan mengalir antara kami. Langsung kuucapkan pertanyaan yang sudah lama membara di benakku, kenapa kalian memutuskan untuk mengambil alih rumah ini dan meninggalkanku? Apa maksud dari kata-kata anakku, rumah ini sekarang milik mertuaku? Wajahnya masih tertutup keraguan, tapi aku bisa merasakan betapa beratnya ia ingin menjelaskan sesuatu yang selama ini disimpan rapat. Ia mulai menceritakan dari sudut pandangnya. Bagaimana mereka selama ini terjebak dalam beban keuangan yang tidak sedikit, yang semakin lama makin menyesakan. Katanya, mertua memberinya tawaran untuk mengambil alih rumah ini agar bisa melunasi utang-utangnya yang menumpuk akibat beberapa masalah yang tak pernah sempat ia ceritakan kepadaku. Ia sendiri merasa terjepit di antara keluargaku dan keluarganya, tidak tahu harus memilih siapa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memperlihatkan sisi lain dari cerita yang selama ini kuduga hanya soal keserakahan atau pengkhianatan. Ternyata banyak tekanan yang membuat mereka terpaksa menjalani keputusan itu. Meski gagal kusembunyikan rasa kecewaku, aku coba meresapi alasan-alasan ini sebagai bagian dari realita yang harus kuhadapi. Kemudian, aku mengajukan pertanyaan tentang rumah baru yang katanya mereka beli. Apakah benar mereka memilih meninggalkan tempat ini untuk memulai hidup baru? Ia mengangguk, lalu bercerita bagaimana rumah itu baru saja selesai dibayar sepenuhnya dan mereka berharap mendapat awal yang bersih dari masalah lama. Namun, naluriku mengatakan bahwa ada kerumitan lain yang belum terbuka sepenuhnya dari cerita itu. Selama pertemuan itu juga, aku mencoba menanyakan alasan mereka pergi begitu tergesa-gesa tanpa bicara dengan aku terlebih dahulu. Ia menunduk, tak mampu menatap mata penuh luka ini. Katanya, mereka takut jika menunda akan semakin terlilit masalah dan takut jika aku tidak mengerti keadaan mereka. Aku bisa merasakan kejujuran yang dicampur rasa takut dalam suaranya. Aku juga membuka tentang rasa sakit yang aku alami, betapa dalamnya luka ketika rumah yang selama ini kuanggap tempat bernaung dihancurkan perlahan oleh orang yang paling kucintai. Tapi aku sadar, menyalahkan bukan jalan keluar.
Perasaan itu harus disampaikan agar mereka tahu dampak keputusan itu bukan hanya pada rumah, tapi pada hubungan kami. Kami berbicara cukup lama, lebih lama dari yang kubayangkan. Sesekali air mata menggenang di mata menantuku, mungkin karena rasa bersalah atau beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Aku pun mulai mewaspadai bahwa selama ini aku hanya melihat dari satu sisi saja, sisi diriku sendiri sebagai ayah dan pemilik rumah. Aku lupa membuka ruang untuk memahami beban mereka sebagai pasangan muda yang menghadapi segala tantangan hidup. Meski banyak pertanyaan tak terjawab, dan banyak luka belum sembuh, pertemuan itu menjadi titik penting untuk mulai membuka dialog yang selama ini ditutup oleh ketegangan dan prasangka. Aku meminta mereka agar tidak lagi menjauh dan menghadapi masalah bersama-sama. Aku ingatkan bahwa rumah ini bukan cuma sebidang properti, melainkan tempat kami membangun harapan dan mimpi bersama. Sebelum berpisah, aku minta mereka untuk memberi waktu agar aku juga bisa memahami kondisi mereka lebih dalam. Aku berjanji mencoba lebih terbuka dan tidak cepat menilai. Di sisi lain, aku ingin mereka tahu bahwa aku masih berharap hubungan keluarga kami bisa diperbaiki dan dijaga. Saat aku melangkah keluar dari kafe, rasanya campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya bisa bertatap muka dan bicara langsung, tapi juga rasa takut akan perjalanan panjang yang masih harus kami lalui. Aku tahu semuanya tidak akan mudah, dan butuh waktu serta pengertian dari semua pihak. Sepanjang jalan pulang, aku merenungkan kembali perkataan menantuku dan suasana pertemuan kami tadi. Aku lihat bagaimana begitu dalamnya perjuangan mereka yang selama ini tersembunyi, dan bagaimana aku mungkin terlalu lama diam dalam ruang kesedihanku sendiri tanpa mencoba mengerti lebih jauh. Aku yakin bahwa pertemuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang membutuhkan kesabaran dan keberanian bersama. Aku harus belajar menerima, sekaligus tetap berjuang menjaga apa yang selama ini menjadi milik kami secara batin dan keluarga. Malam itu, aku duduk di dekat jendela rumah yang mulai sepi, melihat lampu-lampu kota yang samar-samar berkelap-kelip. Hatiku tetap berat, tapi ada sedikit cahaya harapan yang mulai tumbuh, bahwa suatu hari nanti, kami akan menemukan titik temu dan memulihkan apa yang telah terpecah. 2 hari setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah yang sudah mulai kosong, mencoba mengatur pikiran dan apa yang tersisa di dalamnya. Di sebuah laci kayu tua yang biasanya kutemukan penuh kertas dan dokumen penting, aku membuka tumpukan surat lama yang jarang kubuka dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hati-hati, aku mulai menyortirnya satu persatu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan arah perkara ini atau mungkin menciptakan secercah harapan. Di antara tumpukan surat dan dokumen, tiba-tiba mataku menangkap sebuah amplop tebal berwarna krem yang berbeda dari yang lain. Amplop itu tidak bersampul dan hanya tertulis dengan tinta pudar tulisan tanganku sendiri beberapa tahun lalu. Surat wasiat itu adalah satu-satunya dokumen resmi yang kukejar untuk memastikan warisan rumah ini sampai pada anak tekanku berdasarkan keadilan dan kesepakatan. Aku membuka surat itu perlahan. Di dalamnya terdapat penjelasan panjang lebar tentang keinginanku bahwa rumah ini menjadi hak milik anakku setelah aku tiada, disertai beberapa syarat sederhana agar keluarga tetap rukun dan saling mendukung. Aku membaca tiap baris dengan perlahan, mengenang masa ketika kutulis surat itu dengan harapan agar anak dan cucuku mampu menjaga kebersamaan dalam rumah ini. Namun tak kusangka, di bawah surat wasiat asli itu terdapat lembaran lain yang ukurannya lebih kecil dan warnanya agak berbeda. Dengan rasa penasaran, aku membukanya. Lembar itu juga berupa surat wasiat, tapi dibuat baru-baru ini, tertanggal hanya beberapa bulan yang lalu. Isinya cukup mengejutkan. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan rumah ini dialihkan sepenuhnya kepada keluarga menantuku, disertai tanda tangan anakku dan menantuku sendiri. Surat itu seakan membalikan seluruh isi surat lama yang kukira menjadi pegangan utama. Aku duduk terpaku sambil mengerutkan kening, bingung mengapa dokumen itu muncul tiba-tiba dan dengan mudahnya menghapus hakku yang sudah lama kulegitimasi secara hukum. Ada rasa sakit yang menumpuk. Siapakah yang menyuruh anak dan menantuku membuat surat wasiat baru itu tanpa berdiskusi denganku? Apakah ini keputusan yang sebenarnya diambil sendiri oleh mereka? Atau ada tekanan lain yang memaksa? Aku mulai menyadari betapa rumitnya persoalan ini. Karena secara hukum, surat wasiat terbaru itu bisa dijadikan dasar bagi mereka untuk mengklaim rumah. Padahal aku merasa dokumen itu dibuat secara diam-diam dan tanpa persetujuan penuh dari semua pihak yang seharusnya terlibat. Aku tahu aku harus mencari penjelasan lebih jauh soal legalitas dan proses pembuatan dokumen itu. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor notaris tempat surat wasiat baru itu mungkin dibuat. Petugas notaris itu menerima kedatanganku dengan sikap profesional, tapi aku bisa menangkap ketidaknyamanan ketika aku menyebut nama anak dan menantuku sebagai pihak yang mengajukan perubahan wasiat tersebut. Aku bertanya bagaimana proses pembuatan surat wasiat semacam itu dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rumah sebelumnya, yaitu aku.
Notaris menjelaskan bahwa hukum memang memberi ruang kepada individu untuk mengubah warisan mereka kapan saja selama mereka dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Namun, saya warga negara yang baik, aku menanyakan apakah prosedurnya sudah dilalui dengan benar, termasuk apakah aku sebagai saksi atau pihak terkait harus diikutsertakan. Petugas itu mengatakan bahwa dalam kasus ini, tidak ada kewajiban wajib bagi pihak lain untuk mengetahui perubahan selama pihak yang membuat surat, anakku, berada dalam kondisi sadar. Penjelasan itu sedikit menenangkan sekaligus membuatku semakin sadar bahwa aku perlu mempersiapkan diriku untuk suatu proses yang tidak mudah. Aku harus mempertanyakan alasan di balik perubahan wasiat tersebut secara langsung kepada anak dan menantuku, dan bila perlu, mencari bantuan hukum agar hakku sebagai ayah dan pemilik rumah asli tidak diabaikan begitu saja. Ketika aku kembali ke rumah, kepala dan hatiku dipenuhi pertanyaan. Apakah anakku benar-benar memahami arti keluargaku selama ini? Atau sudah terlanjur tenggelam dalam urusan organnya sendiri? Kenapa mereka tidak pernah memberitahuku tentang keputusan begitu penting itu secara langsung? Aku juga teringat akan momen kebersamaan kami, bagaimana dulu kami membicarakan masa depan dan memastikan rumah ini tetap menjadi tempat bagi semua keluarga. Apakah semua itu kini berubah menjadi bayangan yang pudar dan rapuh? Beberapa hari setelah menemukan surat wasiat baru itu, aku mencoba menelpon anakku lagi. Suaranya masih dingin dan tak ramah seperti sebelumnya. Aku katakan bahwa aku sudah menemukan dokumen yang mengubah segalanya dan butuh penjelasan darinya agar kami bisa bicara jujur sebagai keluarga. Tapi ia menolak dengan alasan sibuk dan menilai aku hanya membuat masalah dari hal-hal kecil. Hatiku terasa seperti terbelah. Rasa sakit dan kecewa terluka lebih dalam karena penolakan komunikasi itu. Selama ini aku hanya ingin memahami, bukan untuk berkonflik, namun rasa dingin yang ia tunjukkan membuat aku semakin tersisih. Aku teringat betapa teganya sekelompok orang yang dulu kukasihi, berubah menjadi asing dan sulit didekati. Rumah yang pernah menjadi tempat berlindung, kini menjadi medan pertarungan tanpa henti yang membuat luka baru terus bertambah. Aku menghabiskan malam-malamku dengan memeriksa dokumen tersebut berkali-kali, mencoba mencari celah hukum dan makna yang dapat kupergunakan untuk menghadapi situasi ini. Aku sadar, aku harus tegas tapi juga bijaksana, agar keluarga kami tidak hancur lebih dalam dari sekadar perdebatan warisan rumah ini. Hatiku penuh dengan keputusan yang berat. Aku tahu, surat wasiat itu bukan sekadar kertas kosong melainkan simbol perlawanan dan penolakan yang harus kusikapi dengan hati dingin namun tegas. Malam itu aku duduk termenung di ruang belajar, berpikir bagaimana nasib rumah yang selama ini kubangga-banggakan dan perjuangan yang harus kuhadapi masih jauh dari selesai. Di sanubari, aku pun mulai merancang langkah selanjutnya, usaha untuk mendapatkan hak dan keadilan serta, yang terpenting, mengembalikan hubungan keluarga yang mulai retak. Setelah menemukan surat wasiat yang mengubah kepemilikan rumah, aku menyadari bahwa aku belum sampai pada inti masalah yang sebenarnya. Aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih berat dan rumit dari sekadar dokumen hukum. Keputusan anak dan menantuku untuk menyerahkan rumah ini kepada keluarganya bukan tanpa alasan. Mereka pasti menghadapi tekanan yang selama ini tak pernah mereka bagi denganku, dan aku harus mengungkap sisi lain dari cerita ini. Keesokan harinya, aku mulai menggali lebih dalam dengan berbicara pada orang-orang sekitar yang mengenal keadaan keluarga menantuku dengan baik. Aku tahu, mendengar dari mereka bisa jadi kunci agar aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan tersebut. Orang-orang desa dengan pengalaman dan pengamatan mereka seringkali menyimpan cerita yang tak terucap pada permukaan. Beberapa tetangga menyampaikan bahwa keluarga menantuku sedang mengalami masalah keuangan yang cukup berat selama beberapa tahun terakhir. Hutang-hutang lama yang belum terselesaikan, usaha kecil yang hampir bangkrut, dan beban tanggungan yang semakin menumpuk membuat mereka hilang arah. Aku mulai memahami bahwa masalah itu mungkin tidak pernah dikomunikasikan dengan jelas kepada kami. Lebih dari itu, aku mengetahui bahwa mertua menantuku memiliki posisi ekonomi yang cukup kuat dan bahkan menolong menantuku dalam menangani permasalahan tersebut. Ada tekanan emosional dan sosial yang kuat, di mana anakku merasa harus menuruti kehendak mertua untuk menyelesaikan utang dan memulai hidup baru dengan beban lebih ringan. Keputusan mengalihkan kepemilikan rumah adalah bagian dari kesepakatan untuk mengatasi krisis itu. Aku tak bisa menyangkal perasaan campur aduk yang muncul, antara sedih, marah, dan juga prihatin. Di satu sisi aku merasa anakku seolah meninggalkan kami, rumah tempat kami bersama-sama membangun kehidupan, demi menyelamatkan citra dan masa depan keluarganya yang lain. Namun di sisi lain, aku tahu, tekanan yang mereka alami mungkin tidak bisa dibandingkan dengan perasaanku sendiri. Mereka ada di tengah badai, berjuang dengan cara mereka yang terbaik. Aku putuskan untuk berbicara langsung dengan seorang kerabat dekat dari keluarga menantuku yang kuanggap jujur dan bisa dipercaya.
Ia memberiku gambaran lebih jelas bahwa selama ini anakku dituntut untuk menghadapi pilihan sulit. Menyelesaikan utang keluarga mertua yang makin menggunung atau mempertahankan rumah yang menjadi warisan ayahnya, tapi kondisi keuangan kami sebagai pihak keluargaku juga tidak memungkinkan banyak bantuan. Ada ketegangan yang terus membara dalam keluarga menantuku yang selama ini disembunyikan dari kami. Mereka tampak terjebak dalam pusaran konflik yang sulit keluar tanpa kehilangan sesuatu yang berharga. Anakku, dalam peran sebagai suami sekaligus anak, harus menahan beban yang besar, dan mungkin selama ini diam-diam menyimpan rasa bersalah yang mendalam. Saat aku merenungkan hal ini, aku mulai berpikir bahwa pengkhianatan yang kualami selama ini bukan hanya tentang kehilangan rumah secara fisik, tapi juga tentang keputusasaan dan ketidakberdayaan yang merenggut kebebasan memilih. Aku menyadari betapa rumitnya situasi mereka, dan bagaimana tekanan dari banyak sisi membentuk keputusan yang menyakitkan ini. Namun, aku juga sadar aku tidak bisa begitu saja menerima segala sesuatunya tanpa mencari keadilan dan penjelasan dari anakku. Aku ingin berdialog jujur, agar tidak ada lagi rahasia dan ketegangan yang menahan hubungan kami. Aku bertekad untuk memperjuangkan hak-hak keluarga, tapi juga berusaha membuka ruang bagi pemahaman dan rekonsiliasi. Aku mulai merancang pendekatan baru, langkah-langkah untuk menghadapinya dengan cara yang lebih lembut namun tegas. Aku ingin mengajak anak dan menantuku berdiskusi ulang, membicarakan masa depan kami bersama tanpa ada rasa takut atau dendam yang menumpuk. Aku ingin membangun kembali kepercayaan yang selama ini hilang dan membuka pintu komunikasi yang tersumbat. Dengan semangat baru itu, aku kembali ke rumah, berusaha memanamkan kesabaran dan optimisme dalam hati yang terluka. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab dan luka yang harus sembuh perlahan. Namun aku percaya, selama masih ada niat baik, segala masalah bisa diselesaikan. Aku duduk di ruang tamu yang kini terasa sepi, membuka kembali dokumen-dokumen dan catatan masa lalu. Di sana tersimpan kenangan-kenangan yang tak tergantikan tentang keluarga kami. Aku tetap berharap bahwa suatu hari nanti, kita bisa kembali berkumpul di rumah ini, bukan sebagai pemilik yang saling bertikai, tapi sebagai keluarga yang utuh. Malam itu aku menulis surat pendek untuk anakku, mengungkapkan bahwa aku tahu beban besar yang mereka tanggung dan memintanya untuk membuka diri tanpa takut. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih ada untuk mereka, bukan sebagai musuh, tapi sebagai ayah yang peduli dan ingin memahami. Aku akhiri malam dengan harapan bahwa keputusan-keputusan pahit yang dibuat selama ini mungkin bisa menjadi awal baru untuk kami semua. Rumah ini bukan hanya tentang bangunan, namun tentang ikatan darah dan hati yang harus dijaga melalui segala ujian. Malam itu datang dengan dingin dan hening yang menembus sampai ke dalam relung hatiku. Setelah hari-hari penuh gejolak, aku merasakan betapa beratnya perpisahan yang akan segera terjadi, bukan hanya dalam arti fisik, melainkan juga dalam arti batin. Dalam keheningan rumah yang penuh kenangan itu, aku sadar bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir aku bersama anak dan menantuku di tempat yang sudah kami anggap rumah selama bertahun-tahun. Perasaan yang berkecamuk dalam benakku sukar diungkap dengan kata-kata. Ada kemarahan yang menyala, yang terkadang membuat aku ingin berteriak menuntut penjelasan. Tetapi lebih dari itu, ada kesedihan yang sulit kujelaskan, kesedihan kehilangan bagaimana segalanya berubah dalam sekejap. Rumah ini yang dulu penuh tawa, kini akan segera kosong oleh keberadaan mereka. Aku duduk di ruang tamu, memandangi gelap yang perlahan menyelimuti ruang itu, sembari memikirkan peristiwa-peristiwa terakhir yang kami lewati bersama. Ada beberapa barang yang belum mereka bawa, tersisa seperti saksi bisu yang menolak pergi serta mengingatkan aku pada masa lalu. Namun aku juga sadar, barang-barang itu hanyalah benda mati, karena yang paling berarti adalah kesejahteraan keluarga dan ikatan hati yang kini retak. Anakku dan menantuku sudah mengemas sebagian besar barang mereka sejak pagi. Mereka sudah bersiap-siap untuk pergi, merapikan koper dan kotak-kotak dengan gerakan penuh ketegangan sekaligus rasa terburu-buru. Ketika kulihat wajah mereka, aku tahu kesedihan ini mereka rasakan juga, hanya saja mereka menutupi perasaan itu dengan sikap tegar yang kadang terasa dingin. Kusadari bahwa mereka kabur sebelum tengah malam itu bukan sekadar tragedi waktu, melainkan lambang perpisahan yang penuh luka. Mereka memilih pergi jauh sebelum gelap menutup hari, meninggalkan aku sendirian dengan bayangan rumah yang sepi. Aku mencoba mengerti alasan mereka. Apakah takut melihat aku yang terluka, atau sekadar menghindari konfrontasi terakhir? Saat hampir tengah malam mendekat, aku termenung di kursi dekat jendela, memandang keluar ke jalan yang sunyi. Angin malam menghembus perlahan, menyapu dedaunan kering yang berserakan. Hawa dingin merambat masuk melalui celah jendela, seolah ikut menggambarkan dinginnya suasana hati yang kurasakan. Aku bertanya-tanya, bagaimana kami bisa sampai pada titik ini? Apakah keadaan tidak bisa diubah? Aku teringat kejadian awal saat mereka mengatakan rumah itu milik mertua mereka.
Aku terkejut dan merasa dikhianati. Namun malam ini aku belajar bahwa keputusan itu muncul bukan dari keserakahan semata, melainkan beban dan tekanan yang mendarah daging. Dalam hati aku tetap berharap, meski ada jarak dan luka, ikatan keluarga kami belum benar-benar putus. Ketika mereka meninggalkan rumah dengan langkah-langkah terburu, aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap pintu yang tertutup itu lalu mengambil sehelai kain yang tertinggal di kursi. Aku menyentuhnya pelan, merasakan betapa kembarnya kenangan dari masa kecil anakku ke hidup dewasa dan pengorbanan yang tidak aku sadari. Rasa penyesalan menghantui pikiranku. Seandainya aku bisa lebih peka terhadap keadaan mereka, mungkin semuanya tidak akan sampai sejauh ini. Seberapa besar aku harus mengubah cara dan sikap agar mereka tidak merasa tertutup dan harus pergi meninggalkan rumah tanpa kata perpisahan yang hangat? Dalam keheningan malam, aku juga menyadari betapa kerasnya ujian yang harus kami hadapi. Seorang ayah yang kehilangan anaknya secara emosional adalah kehilangan yang tiada terkira beratnya. Aku berdiam lama merenungi masa depan dan bagaimana aku bisa memperbaiki keadaan ketika keduanya sudah terlanjur hilang perlahan. Aku mengingat kembali suara-suara kecil cucuku yang kini sudah jarang terdengar di rumah ini. Tawa dan tangis mereka adalah sebuah simfoni kehidupan yang memberi semangat. Namun malam ini, hanya ada kesunyian yang memekakan dan membekas dalam jiwa. Aku bersumpah dalam hati, akan melakukan segala yang bisa kulakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Aku tidak ingin kehilangan anak dan menantu sebagai bagian dari hidupku. Rumah mungkin dapat digantikan, tapi keretakan dalam hati keluarga amat sulit diperbaiki jika tidak ada usaha bersama. Sejak menjelang tengah malam, aku mendengar suara mobil berjauh semakin hilang di jalan. Rumah ini kembali sunyi, dan aku duduk dengan hati penuh pertanyaan tanpa jawaban. Apakah perpisahan ini akhir segala harapan? Atau justru pintu untuk babak baru yang mungkin saja lebih baik? Malam itu, aku merasakan pahitnya perpisahan yang nyata bukan hanya antara aku dan rumah, tapi juga antara aku dan anak yang dulu kucintai sepenuh hati. Aku tahu, perjuangan kami masih panjang dan tidak sederhana. Aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan berikutnya, yang mungkin membawa luka baru ataupun harapan yang perlahan tumbuh. Aku menatap langit malam dengan penuh doa, berharap bahwa esok hari kami akan menemukan jalan untuk bertemu kembali, menghapus kesalahpahaman, dan mengikat kembali tali kekeluargaan yang mulai terputus. Aku percaya, cinta dalam keluarga adalah kekuatan yang mampu melewati badai terberat sekalipun. Setelah malam perpisahan itu berlalu, aku terus terjebak dalam keheningan yang membuat rumah ini terasa semakin asing. Pintu depan yang dulu selalu terbuka lebar menyambut kami dengan hangat, kini terkunci rapat dan seolah menjadi tembok pembatas yang memisahkan aku dari kenyataan yang pahit. Aku berdiri di depan rumah dengan tangan yang menggenggam erat gagang pintu, mencoba merasakan sedikit sentuhan dari masa lalu, tapi yang kurasakan hanyalah dinginnya besi dan kayu tua yang tidak ramah. Setiap hari aku berdiri di luar, memandang rumah itu seperti orang asing melihat rumah sendiri. Wajah-wajah tetangga yang berlalu lalang kadang melirik penuh iba, tapi tak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka tahu aku sedang kehilangan, tetapi mereka juga tahu bahwa ada jarak yang tidak mudah untuk dijembatani kembali. Aku merasa seolah menjadi pengamat pasif dalam cerita keluargaku sendiri, yang sejak saat pengkhianatan itu mulai menjauh dari pelukan. Aku mencoba membuka pintu itu, tapi kunci itu seolah menjadi penjaga yang tak bisa ditembus. Di balik pintu, ada ruang-ruang yang dulu berisi tawa dan kekacauan anak dan cucuku, kini hampa dan sunyi. Rumah itu bukan lagi milikku secara fisik, meski aku masih menyimpan segala kenangan di setiap sudutnya. Aku mulai menyadari bahwa kehilangan rumah tidak hanya soal bangunan, tapi juga mengenai hilangnya kehangatan dan ikatan yang tak tergantikan. Hari demi hari, aku duduk di depan rumah, mencoba menemukan cara untuk mengatasi rasa putus asa ini. Kulihat jendela-jendela yang ditutup rapat, tirai yang tak pernah tersingkap, dan lampu-lampu yang tak menyala. Semuanya memberi kesan bahwa rumah ini sudah mati untukku. Meski demikian, aku tetap berharap suatu saat pintu itu akan terbuka lagi, bukan hanya untuk anggota keluarga yang kini menjauh, tapi juga untuk diriku sebagai ayah yang masih berharap. Di waktu yang sama, aku juga mulai mempersiapkan langkah-langkah praktis agar bisa mendapatkan kembali rumah ini. Aku menghubungi pengacara untuk meminta nasihat hukum tentang hak waris dan kemungkinan membatalkan perubahan surat wasiat yang dibuat tanpa persetujuanku. Aku menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal emosi, tapi juga tentang aspek legal yang harus kuhadapi dengan kepala tegak. Konsultasi demi konsultasi kulakukan, dan semakin jelas bahwa prosesnya tidak mudah. Surat wasiat terbaru memang memiliki kekuatan hukum jika telah dibuat secara sah oleh pihak yang berhak. Namun di sisi lain, aku juga memiliki argumen bahwa perubahan itu dibuat tanpa komunikasi yang benar, bahkan mungkin dengan tekanan tertentu yang belum kujelajahi sepenuhnya. Aku tahu ini adalah jalan panjang yang harus ditempuh,
dan aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Selain persoalan hukum, aku juga berusaha memperbaiki hubungan dengan anak dan menantuku. Aku mengirim pesan dan surat yang mencoba membuka ruang untuk diskusi dan rekonsiliasi. Aku tahu bahwa pintu rumah mungkin tertutup rapat, tapi aku berharap pintu hati mereka masih bisa kugapai dengan kata-kata yang tulus. Aku ingin mereka tahu bahwa aku masih ada, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai ayah yang peduli dan ingin menjadi bagian dari hidup mereka kembali. Malam-malamku tidak kunjung damai. Setelah semua orang pergi, aku sering duduk termenung di halaman, mengingat momen-momen hangat yang sudah berlalu. Aku mencoba merasakan kembali aroma rumah yang dulu penuh dengan tawa, namun yang kudapatkan hanyalah kesunyian yang menusuk. Rasanya seperti kehilangan bagian terpenting dalam hidup, namun aku tahu bahwa aku harus terus bertahan. Suatu malam, aku mendapatkan inspirasi untuk menulis sekelumit kisah tentang rumah ini dan perjuangan yang kujalani. Kutuliskan kenangan, luka, dan harapan yang kupunya, berharap suatu saat cerita itu bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka pintu yang kini terkunci. Menulis memberi aku kekuatan dan pelipur lara. Aku merasa meskipun pintu fisik terkunci, setidaknya aku masih bisa membuka pintu melalui kata-kata dan perasaan. Kunci pintu itu bagai penghalang dunia nyata, tapi aku yakin bahwa takdir yang terbaik masih mungkin tercipta. Aku tahu, pintu tersebut bukan simbol akhir dari segala sesuatu, melainkan ujian berat yang harus kuhadapi untuk menata kembali hidup dan keluarga. Aku harus bersabar, memahami, dan berusaha membuka jalan baru dengan segala sumber daya yang kumiliki. Setiap kali angin malam berhembus, suara dedaunan yang bergesekan mengingatkanku pada perubahan yang terjadi. Aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, namun aku bisa mengubah sikap dan tindakanku ke depan. Rumah ini bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi perlambang harapan yang harus terus kubawa hingga terpenuhi. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah, menunggu waktu saat pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan aku bisa berjalan kembali masuk, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Rumah ini adalah bagian dari sejarah hidupku yang pantas untuk dijaga, diperjuangkan, dan dikembalikan pada tempat yang seharusnya. Pintu yang terkunci bukan hanya penghalang ruang, tetapi simbol pelajaran hidup yang paling berat. Aku belajar untuk merelakan dan membangun kembali segala yang retak, dengan keyakinan bahwa cinta dan kesabaran akan menjadi kunci untuk membuka segala yang tertutup. Seiring waktu berjalan, aku semakin sadar bahwa perjalanan untuk mempertahankan hak atas rumah ini tidak hanya soal fisik bangunan, melainkan tentang sebuah pertarungan panjang yang menyangkut kebenaran dan keadilan dalam keluarga kami. Rumah yang sejak lama menjadi lambang perjuangan dan kasih sayang kini menjadi medan konflik yang rumit dan tak mengenal lelah. Aku tahu aku harus berjuang lebih dari sebelumnya, bukan hanya melawan keadaan, tetapi juga melawan keputusasaan yang mencoba merenggutku. Langkah pertama yang aku ambil adalah memperdalam pemahaman tentang aspek hukum berdasarkan temuan dokumen-dokumen surat wasiat yang bertentangan itu. Aku mengumpulkan semua salinan surat wasiat lama dan baru, berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman di bidang warisan dan hak milik. Mereka menjelaskan bahwa walaupun surat wasiat terbaru memiliki kekuatan hukum jika dibuat dengan benar dan tanpa paksaan, aku tetap punya peluang untuk menuntut pembatalan jika bisa membuktikan ada manipulasi, tekanan, atau ketidaktahuan dari pihak pembuat surat wasiat mengenai konsekuensinya. Aku mulai menggali informasi dan bukti yang bisa menguatkan posisiku. Melalui beberapa sumber yang kukenal, aku mengetahui bahwa anak dan menantuku mungkin mendapatkan tekanan dari keluarga mertua dalam proses pengalihan surat wasiat ini. Ada transaksi dan perjanjian yang dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan aku, meskipun aku adalah pemilik rumah yang sah menurut hukum warisan sebelumnya. Informasi ini membuka pintu baru dalam perjuanganku, bahwa ini bukan sekadar perselisihan keluarga biasa, tapi ada kepentingan ekonomi dan tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan mereka. Aku mengumpulkan bukti percakapan, transaksi, dan saksi yang mengetahui proses tersebut. Dalam hati, aku ingin agar kebenaran terbuka, bukan untuk menghancurkan tapi untuk keadilan yang seharusnya menjadi dasar kehidupan keluarga kami. Aku tahu bahwa proses ini akan memakan waktu dan energi, tapi aku harus melaluinya demi menjaga harga diri dan hak keluarga kami. Di sisi lain, aku mencoba membuka komunikasi dengan anak dan menantuku agar masalah ini tidak semakin memburuk. Aku mengajak mereka bertemu di luar rumah, berharap ada ruang untuk diskusi jujur dan terbuka. Pertemuan pertama terasa dingin dan syarat ketegangan. Masing-masing dari kami membawa luka dan dendam yang belum sembuh. Aku mencoba menjelaskan posisi dan rasa sakitku tanpa menghakimi, tapi mereka masih mempertahankan sikap defensif dan curiga. Namun, aku tahu bahwa dialog adalah kunci. Aku terus berusaha untuk melunakkan suasana, menanyakan alasan dan beban yang mereka bawa selama ini.
Aku ingin memahami tidak sekadar dari dokumen atau kata-kata orang lain, tapi dari diri mereka sendiri. Perjalanan ini bukan hanya tentang rumah, tapi tentang hubungan yang telah retak dan perlu diperbaiki secara perlahan dan penuh kesabaran. Pertemuan demi pertemuan aku lakukan, kadang dengan hasil yang kecil tapi berarti. Aku belajar bahwa untuk memulihkan kepercayaan, dibutuhkan waktu dan pengertian yang tulus, bukan sekadar tuntutan pihak satu ke pihak lain. Aku berusaha menunjukkan bahwa aku tidak menjadi musuh, tapi tetap ayah yang berharap untuk bersama membangun masa depan yang lebih baik. Selain berhadapan secara langsung dengan keluarga, aku juga harus berhadapan dengan tekanan dari luar, berbagai rumor dan asumsi tetangga yang terkadang menimbulkan stigma dan prasangka. Aku merasa bahwa selain bertarung soal hukum dan perasaan, aku juga harus melindungi nama baik keluarga kami dari gosip dan penilaian yang tidak berdasar. Aku menjaga diri tetap tenang walau kadang hati hampir luluh oleh beban emosional dan sosial yang tak terlihat oleh orang lain. Dalam proses ini aku bertemu dengan banyak orang yang memberikan dukungan dan motivasi. Ada sahabat lama, tetangga yang peduli, hingga profesional yang membantuku menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Aku sadar bahwa aku tidak sendirian, dan ada komunitas yang mau membantuku walaupun tantangan ini sangat besar. Aku menemukan kekuatan dalam doa dan refleksi. Aku percaya setiap langkah yang kulakukan dipandu oleh niat tulus untuk kebenaran dan keadilan bagi semua pihak. Meski ada saat-saat aku merasa lelah dan ingin menyerah, aku selalu mengingat kembali harapan bahwa sebuah keluarga yang utuh bisa kembali tercipta, dan rumah ini bisa menjadi tempat yang damai. Aku juga mulai menyusun rencana ke depan, bukan hanya fokus pada kepemilikan fisik rumah ini, tapi juga bagaimana membangun kembali hubungan yang rusak dengan anak dan menantuku. Aku ingin mereka tahu bahwa rumah itu bukan hanya bangunan, tapi jiwa dan kasih sayang yang harus kami jaga sebagai satu keluarga. Setiap dokumen yang kubaca, setiap pertemuan yang kujalani, aku lakukan dengan kesadaran bahwa pertarungan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang kebenaran yang harus diungkap dan diterima. Aku berharap bahwa suatu hari nanti, dengan kebenaran dan pengertian yang dipupuk bersama, segala luka bisa sembuh dan keluarga kami bisa kembali utuh. Aku menulis banyak catatan dalam buku harianku, mencatat setiap perkembangan, refleksi, dan doa yang kulafalkan. Itu menjadi pegangan di tengah gelombang konflik yang terus bergulung. Aku percaya bahwa selama aku berpegang pada kebenaran dan niat yang tulus, jalan keluar akan selalu ada, meskipun jalannya penuh liku dan tidak mudah. Malam-malamku banyak diisi dengan doa dan harapan. Aku memohon kekuatan agar bisa menjalani pertarungan ini dengan sabar dan penuh kesungguhan. Aku ingin menjadi ayah yang pantas, memperjuangkan apa yang benar tanpa meninggalkan cinta dan pengertian. Suatu saat nanti, aku yakin rumah ini bukan hanya milikku kembali secara fisik, tapi juga milik hati kami semua. Sebuah tempat di mana keluarga bisa berdamai, berdiri bersama, dan melanjutkan perjalanan hidup tanpa bayang-bayang luka yang menghantui. Perjalanan panjang yang penuh duka dan konflik mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan kecil yang perlahan membangun harapan di dalam hatiku. Setelah melewati berbagai pertarungan hukum, perdebatan keluarga, dan luka emosional yang mendalam, aku mulai melihat secercah cahaya yang muncul di ujung jalan yang gelap. Cahaya itu bukan hanya tanda harapan, tetapi juga simbol rekonsiliasi yang perlahan merangkak masuk ke dalam kehidupan kami. Lebih dari sekadar kemenangan fisik atas rumah yang dulu kukira hilang selamanya, aku merasakan bahwa kemenangan sebenarnya terletak pada dimulainya kembali ruang komunikasi antara aku, anak, dan menantuku. Setelah pertemuan-pertemuan penuh ketegangan dan air mata, kami akhirnya mampu membuka pintu hati satu sama lain, memulai percakapan yang selama ini tertahan oleh rasa sakit dan kecewa. Suatu sore yang cerah, kami duduk bersama di sebuah kafe kecil, tempat yang netral dan jauh dari rumah yang menyimpan luka. Suasana lebih santai meski masih ada sisa ketegangan yang harus kami hadapi. Aku mulai dengan meminta maaf atas sikapku yang mungkin terlalu keras atau kurang memahami beban mereka selama ini. Anakku membalas dengan cerita tentang tekanan hidup yang selama ini dipendamnya, tentang bagaimana ia merasa terjepit antara keluarga dan tuntutan yang membebani. Kejujuran yang akhirnya keluar menjadi jembatan yang menghapus kebekuan di antara kami. Kami mulai berdiskusi dengan kepala dingin, menjelaskan perasaan masing-masing tanpa menyalahkan. Aku merasa, inilah awal dari sebuah babak baru yang kami butuhkan untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh. Bahwa rumah bukan hanya bangunan, tapi tempat hati kami bertemu, dan itulah yang paling penting. Ternyata anak dan menantuku sudah mulai mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Bahkan, mereka menunjukkan niat serius untuk membantu proses hukum agar hakku dihormati dan mereka sendiri bersedia melakukan apa yang perlu agar keluarga tetap bersatu. Kata-kata dan tindakan itu bagiku menjadi harapan yang semakin kuat, menegaskan bahwa kami masih ingin memelihara ikatan darah yang tidak boleh terputus oleh perkara harta.
Aku pun mulai membuka kembali ruang di rumah itu, yang sejak lama terkunci rapat. Secara perlahan aku mulai membersihkan dan merapikan sudut demi sudut rumah, seolah ingin mengundang kehidupan baru untuk kembali mengisi ruang yang sepi. Momen itu terasa sakral bagiku, seperti menyembuhkan luka dengan sentuhan nyata. Hari demi hari, aku mulai menerima kedatangan anak, menantu, dan cucuku ke rumah itu. Meskipun belum sepenuh hati semuanya kembali seperti dulu, tapi perlahan suasana hangat mulai terasa di sudut-sudut yang dulu beku. Tawa kecil cucu yang kembali terdengar mengisi udara dengan keceriaan yang dulu sempat hilang. Rumah yang tadinya penuh dengan kesunyian kini hidup kembali dengan cinta yang tak pernah benar-benar mati. Perjuangan untuk memperbaiki semuanya memang tidak mudah. Ada kalanya masih muncul gesekan dan perbedaan pendapat. Namun kami sepakat untuk menghadapi segala itu dengan komunikasi terbuka dan rasa saling menghormati. Aku belajar bahwa rekonsiliasi bukan hanya soal melupakan masa lalu, tapi menerima dan memahami kelemahan masing-masing sebagai bagian dari proses bersama. Aku juga menyadari pentingnya memberi ruang dan kesempatan untuk perubahan. Anak dan menantuku pun mulai menunjukkan komitmen bahwa mereka ingin memperbaiki hubungan dan menebus kesalahan. Mereka tak hanya sekadar mengucapkan kata maaf, namun juga membuktikan dengan langkah nyata, semoga masa depan kami bisa terbangun dengan pijakan yang lebih kuat. Kini rumah ini rasanya kembali menjadi rumah yang aku impikan dulu. Bukan semata karena bangunannya, tapi karena kehidupan dan kasih sayang keluargaku terpancar di sana. Aku duduk di veranda sambil memandangi halaman yang kini kembali hijau, teringat perjalanan berat yang kami lewati dan betapa setiap luka adalah pelajaran berharga. Aku tidak bisa melupakan bagaimana rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan, pengkhianatan, kesakitan, dan kini kebangkitan. Sebuah cerita keluarga yang mengajarkan bahwa setiap ujian membawa harapan baru jika kami mau belajar untuk saling memberi dan menerima. Di tengah suasana damai itu, aku menutup mata dan berdoa agar keluarga kami tetap kuat dan utuh. Bahwa cahaya harapan yang kini menyinari kehidupan kami menjadi pelita yang tidak padam, menerangi jalan kami meskipun badai dan gelap bakal datang lagi. Aku percaya, dari balik segala penderitaan dan pengkhianatan, ada kekuatan kasih yang mampu menyembuhkan, menghangatkan, dan menyatukan hati kami. Rumah ini adalah milik kami semua, tidak hanya secara fisik tapi juga secara spiritual, sebuah tempat di mana cinta sejati bertemu dan tumbuh.